Halo semuanya, halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Untuk teman-teman yang baru bergabung di Tarot Positif, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia. Teman-teman, ini general reading, pembacaan kartu energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa jadi ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate. Berarti energinya bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lain. Ini hanya sekedar fun reading, ini hanya sekedar prediksi. Kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa, jadi kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Untuk temanya kali ini teman-teman, yang dia inginkan ketika dia tiba-tiba teringat dirimu, ya. Coba fokuskan satu nama, pikirkan seseorang. Apa yang dia inginkan ketika tiba-tiba teringat akan dirimu, ya. Katakan dalam hati kamu, ucapkan berulang kali sampai aku selesai menarik kartunya. Yang dia inginkan ketika tiba-tiba teringat dirimu. Apa yang dia inginkan ketika tiba-tiba teringat dirimu? Apa yang dia inginkan ketika tiba-tiba teringat dirimu? Oke? Ucapkan satu nama, pikirkan seseorang, fokuskan seseorang, sampai aku selesai menarik kartunya. Oke ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku merasakan ya. Di sini ada energi seseorang yang sebenarnya masih ingin terkoneksi sampai dengan saat ini. Di sini dia seperti ingin ngabarin kamu. Dia di sini seperti kayak ingin datang sama kamu. Dia itu seperti ingin menunjukkan ke kamu, ya, bahwa kondisinya di sini masih bertahan. Dalam arti ya, belum bisa menggantikan kamu dengan yang lain, belum ada gitu. Beberapa ada yang seperti itu. Karena di sini kayak banyak yang merenung. Di sini kayak banyak yang lagi menunggu, teman-teman. Dan aku melihat energinya saat ini kayak, ya ini ya, dalam hatinya ini dia pingin ada pertemuan, pingin datang ke kamu. Dan aku ngerasa, ini mungkin energinya sempat kayak menjauh. Ya, dianya di situ kayak sempat menjauh. Dan alasan dia di sini pingin datang ke kamu, ya, karena dia merasa di sini dia kayak sudah cukup lah untuk menunggu gitu. Aku ngerasa di sini energinya kayak udah tenang ya, dan di sini udah lepas dari yang namanya ya emosi gitu. Dia menunggu waktu yang tepat. Di sini dia merasa happy. Ya, dia merasa sekarang ini kayak sudah bisa mengendalikan egonya. Sudah bisa mengendalikan gengsinya, teman-teman. Kemudian aku ngerasa yang dia inginkan, yang dia harapkan. Ini seperti pingin bilang sesuatu. Berharap dia di sini ya mendapat sambutan yang baik dari kamu. Dan ada satu kondisi di mana dia kayak pengen merayakan sesuatu sama kamu. Ya, dia pengen disambut baik oleh kamu ketika dia datang. Itu harapan dia. Dan aku melihat juga di sini, dia kayak apa ya? Ini dia kayak pingin gitu. Kamu juga bisa merasakan bahagia ya ketika dia datang. Berapa ada yang seperti itu. Jadi nggak hanya dia aja yang happy, tapi kamu juga. Terus di sini dia siap ya untuk mengungkapkan perasaannya, menyatakan sebuah kejujuran. Dan ini kayak pingin mengawali sesuatu yang baru sama kamu. Berharap ada awal yang baru, ada pengalaman yang baru, teman-teman. Kita lihat ya, ciri-ciri seseorang yang kamu fokuskan. Ciri-ciri seseorang yang sedang kamu pikirkan. Ciri-ciri seseorang yang sedang kamu fokuskan.
Apa yang dia inginkan ketika dia tiba-tiba teringat akan dirimu? Apa yang dia harapkan ketika tiba-tiba teringat akan dirimu? Oke, di sini sosok yang kamu fokuskan. Dia adalah seseorang ini yang punya hobi traveling. Aku melihat ini kalau dalam hal cinta, ya, ini dalam hal asmara, dia kayak punya pemikiran yang memang ini belum mature banget loh teman-teman. Jadi kayak belum dewasa, ya, belum mateng. Orangnya di sini tidak ingin disalahkan, menang sendiri, merasa paling benar, ya. Dan ini memang nggak mau mengalah. Jadi bisa dikatakan juga ini orang yang kayaknya keras kepala. Cuma terkadang dia suka di sini kayak was-was. Mungkin karena kamu itu ya, ini beberapa ada yang levelnya di atas dia. Jadi dia kayak was-was gitu ya. Terus sebenarnya kalau aku merasakan di sini energinya, beberapa di sini banyak sekali beban, banyak sekali di sini tekanan, ya. Orang ini tidak bisa konsisten, tidak bisa bersikap tegas. Mungkin ini ketika berkonflik, sepertinya orang ini suka sekali menghindar. Ya, suka menghindar dari masalah, suka menjauh. Jadi masih ada sifat childishnya, kekanak-kanakannya. Bukannya di sini bagus-bagus nyelesain masalah, nyelesain perkara ya. Duduk bareng-bareng, nyelesai dengan kepala dingin. Tapi malah dia di sini yang duluan kayak langsung mencak-mencak gitu ya. Kayak kebakaran jenggot alias kayak langsung emosi gitu, cepat emosi. Tapi ini bisa energi yang vice versa ya teman-teman. Bisa energi yang kebolak-balik. Jadi memang di sini kesannya hubungan ini kamu dan dia ini kayak sering sekali on off. Dalam arti di sini ya, ada yang datang, pergi lagi. Datang, pergi lagi. Jadi siklusnya gitu-gitu terus. Sekarang kita lihat bagaimana tanggapan kamu ke dianya. Ya, seperti apa tanggapan kamu ke dianya. Energi kamu ke dianya itu seperti apa gitu loh. Tanggapan kamu ke dia seperti apa. Beberapa dari kamu, aku menangkap energinya kalau saat ini ya, ini beberapa dari kamu ya. Ini dalam posisi bertahan teman-teman. Dalam arti ya kalau di sini dia pingin kayak minta untuk berpisah atau menjauh, ya udah gitu ya. Kamu menjauh. Kamu kayak menuruti apa kata dia. Di sini aku melihat ya, kamu itu sebenarnya sudah cukup untuk bersabar. Sudah cukup untuk berpikir. Kamu sudah cukup berusaha kayak tegar ya. Menguatkan diri dari orang ini. Kayak udah sabar banget gitu loh. Dan di sini aku melihat kamu dengan dia, kamu masih memiliki sebuah harapan bahwa orang ini bisa berubah. Itu sih ya keinginan kamu, harapan kamu bahwa orang ini bisa berubah. Orang ini ya berusaha untuk lebih sadar dan coba untuk memenuhi apa maunya kamu gitu loh. Dalam arti di sini walaupun hanya sedikit gitu ya, tapi kamu kayak pengen aku tuh begini loh, aku tuh begitu loh. Coba kamu mengerti. Nah, gitu ya. Itu maksudnya. Kemudian aku melihat kamu sebenarnya di sini pingin kalau dia itu bisa sevisi dan satu visi. Sevisi dan satu misi sama kamu. Satu pemikiran sama kamu. Kayak di sini sama-sama punya keinginan untuk maju. Dan memang beberapa dari kalian di sini ada energi kayak pingin bertemu sama orang ini. Ya. Ada yang masih kayak pingin, masih berharap bertemu sama orang ini. Beberapa ya, memang gak banyak. Aku merasakan di sini ada energi kekecewaan teman-teman. Di sini ada energi frustasi ya. Tapi ada kondisi di mana rasa kecewa itu kayak masih menggantung. Dalam arti apa gitu ya. Jadi ini belum benar-benar kayak tuntas sama dia. Kamu itu masih menyisakan perasaan kecewa sama dia. Tapi kayak kamu di sini masih kasih kesempatan lagi dan lagi. Makanya di sini aku mencium ada aroma-aroma kayak pingin balik ya.
Kita lihat apa alasan dia pingin datang ke kamu. Alasan dia pingin balik ke kamu. Ya, kita lihat di sini energinya. Apa alasan dia pingin datang ke kamu, pingin balik ke kamu. Alasan dia pingin datang ke kamu, pingin balik ke kamu. Oke teman-teman, jadi untuk alasan yang pertama, aku melihat di sini bahwasanya kamu itu selalu ada dalam pikiran dia, ya. Dia itu masih kayak terngiang-ngiang sama kamu. Terngiang-ngiang dengan dirimu, dengan perbuatan kamu mungkin ya. Kamu udah bikin apa nih sama dia? Udah ngasih apa? Tenaga, waktu, pikiran, bantuan. Dan aku melihat di sini ketika kalian berpisah, ketika kalian di sini break atau putus, aku merasakan bahwa dia ini kayak banyak merasakan kegalauan, kesedihan. Bahkan ya, di sini ada yang menyimpan rasa jealous, ada yang menyimpan rasa cemburu. Jika kamu di sini cepat move on dari dia, jika kamu di sini dekat dengan yang lain gitu, dia suka cemburu teman-teman. Meskipun memang itu dia pendam sendiri, gak dia omongkan. Oke. Kemudian di sini aku melihat dia memang benar-benar mencintai kamu secara nyata. Namun aku ngerasa beberapa dari kalian ini ada perbedaan-perbedaan. Mungkin perbedaan dari segi pendidikan, perbedaan dari segi ekonomi, ya, penghasilan. Dan itu sebenarnya yang menjadikan dia ini kayak sulit atau nggak bisa berpikir dewasa. Ya karena apa? Ini tadi terhalang dengan perbedaan-perbedaan itu. Jadi kalau aku lihat kamu itu sebenarnya yang lebih jauh, ya maksudnya di sini yang levelnya lebih tinggi dari dia. Kayak kedudukan, status ya. Di sini kamu yang lebih tinggi dari dianya teman-teman. Makanya aku melihat di sini terkadang dia itu ada perasaan kayak insecure. Ada perasaan tidak percaya diri, minder, dan bahkan di sini ada yang sampai stres berlebihan. Namun di satu sisi di sini dia masih suka ya, seperti kayak mengikuti egonya teman-teman. Ya, dia masih di sini kayak suka mengikuti keras kepala dia, gengsinya dia. Terkadang dia nggak jelas sama kamu. Padahal ya sebenarnya di sini dia masih ada rasa sama kamu. Ya, kalau ditanya ya dia ada rasa sama kamu. Kemudian ya, orang ini memang punya ego yang tinggi teman-teman. Karena terkadang dia ini suka kayak bersikap semena-mena. Dia ini kayak suka bertindak seenaknya saja sama kamu. Tidak bisa memberikan kejelasan sama kamu. Ya kalau ditanya cinta, kalau ditanya suka, dia ini ada rasa ya. Ada rasa cinta sama kamu, rasa suka sama kamu, tertarik ya pasti tertarik teman-teman. Tetapi yang namanya kepastian, kejelasan, yang dari dia itu kayak perlu dipertanyakan. Karena terkadang dari sisinya kamu ini suka bingung sendiri ya. Kamu selalu bertanya-tanya, ini beneran serius apa enggak sih? Karena ini tadi, kepastian dan kejelasan itu tidak ada gitu ya. Oke, kita lihat lagi yang dia inginkan ketika tiba-tiba teringat akan dirimu. Yang dia inginkan ketika tiba-tiba teringat akan dirimu. Apa yang dia harapkan ketika tiba-tiba teringat akan dirimu? Yang dia harapkan. Oke, teman-teman. Aku melihat di sini energinya bahwa saat ini dia sangat merindukan kamu. Dia kangen kamu, ya. Dia kangen di sini kayak ada pertemuan, bisa bertemu kamu. Dan aku ngerasa ini ada perasaan sukacita, kebahagiaan jika bersama kamu. Cuma ya di sini dia itu kayak nggak bisa bertindak apa-apa gitu. Dia kayak bingung gitu, bertindak seperti apa. Karena memang energi dia di sini masih benar-benar pasif. Bisa jadi di sini ada kaitannya dengan konflik, dengan permasalahan, atau ini dengan yang namanya komitmen. Karena di sini dia lagi kayak merasa nggak nyaman dengan dirinya sendiri. Itu tadi ya teman-teman.
tidak bisa memberikan kepastian, tidak bisa memberikan semacam kejelasan. Kejelasan dalam arti ini, kayak dia masih takut untuk berkomitmen sama kamu. Jadi dia mau berkomitmen nantinya jika keadaan dia, jika kondisi dia ini sudah benar-benar stabil. Ini stabil dalam segala hal ya. Stabil baik secara emosi, secara mental, secara karir, pekerjaan, ya, secara keuangan juga. Karena saat ini kondisinya sedang banyak yang stres. Banyak banget yang stres di sini. Mungkin sedang dalam kesulitan, banyak cobaan dalam hidupnya. Ya. Makanya di sini dia kayak menunggu sebuah perubahan dari kondisinya yang memang lagi ini kayak nggak ada pergerakan. Jadi kayak benar-benar stagnan aja, jalan di tempat gitu. Dan aku nggak tahu ya teman-teman, apakah saat ini dia sedang terlibat dengan masalah penegak hukum ya, bagian hukum gitu. Karena aku ngerasa ini energinya seperti sedang menyelesaikan suatu proses. Entah itu mungkin terkait pekerjaan, terkait hutang piutangnya ya, hutang-hutangnya, terkait tentang usahanya, tentang keuangannya, mungkin dia di sini ditipu. Ini ada loh yang berkaitan dengan pinjol. Atau yang lagi marak-maraknya teman-teman ya, judi online. Karena di sini energi seseorang ini stres banget. Stres banget. Cuma ya memang orang ini sangat merindukan kamu. Dan beberapa kalian ini ada yang juga kayak punya rasa yang sama-sama rindu gitu loh. Kamu rindu ke dia juga. Dan aku melihat memang di sini kondisi dia ini lagi banyak kayak merenung. Di sini ya kondisinya kayak lagi banyak membatasi diri. Dia nggak mau diganggu siapa-siapa dulu. Dan mencoba di sini dia untuk introspeksi diri. Untuk memperbaiki diri. Dia berusaha di sini untuk membuat dirinya kayak tenang dulu, ya. Makanya dia kayak mencoba untuk beberapa di sini ada yang mencoba menutup diri, menjauh, atau bahkan bersembunyi. Dia kayak nggak mau cerita apapun ke siapapun, gitu ya teman-teman. Jadi itu beberapa hal yang dia harapkan dari kamu, yang dia inginkan ketika tiba-tiba teringat tentang dirimu, tiba-tiba teringat akan dirimu. Ini pembacaannya bisa sedang terjadi, belum terjadi, sudah terjadi, atau nanti akan terjadi ya. Untuk zodiak ada Pisces, Scorpio, ada Taurus, Aries, Sagittarius, Capricorn, Libra, dan terakhir Aquarius. Ada C, U, B, G, A, D, M, I, O, Q, P, K, S, F, X, W, Z, Y, dan terakhir J. Y, K, S, F, X, W, Z, J, D, A, G, B, U, C, M, I, O, Q, P. Untuk bulan spesial Februari, Juni, Januari, Agustus, September, Oktober, April. Untuk angka spesial 22, 20, 23, 19, 27, 26, 29, 1, 7, 9, 3, 17, 24, 8, 21, 16, 30, 2, 18,
5, 6, dan 4. Oke, baik teman-teman, sekian dulu pembacaan kita kali ini. Ambil yang positifnya, namun buang dari sisi negatifnya, dan lebih menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik, hidupmu penuh dengan sukacita dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!